Nah, ini dia game kedua kita, tampaknya sudah terbang lama ya pesawatnya ya. Ya betul. Cepat banget tempo pada hari ini, secepat pergerakan circle yang sudah muncul menuju ke arah Dobromeson dan juga port. Ini harusnya cukup menyulitkan bagi tim Aerowolf yang harus pindah melewati jembatan nantinya ya. Tapi untuk BTR ini harusnya menjadi game yang biasa, mengingat mereka memang sering kena zona-zona seperti ini. Harusnya udah menjadi hal makanan sehari-hari lah, turun di Ya. winery dan pindah ke bagian atas. Bisa dikatakan memang Bigetron sering turun di bawah, circle di atas. Mereka melakukan late rotation dan menyapu bersih tim-tim yang ada di depannya. Tapi emang begitu sih dari BTR. Mereka lebih suka main di ujung circle, mereka nggak suka masuk ke tengah lalu ngedefend compound. Mereka Ya. lebih sukanya main di pinggir, nge-scouting maju pelan-pelan, nge-take down tim-tim yang ngehalangin mereka. Memang gaya main mereka ujung circle. Ya betul Lebih sekali. umumnya, lebih seringnya. Oh, dan poin ternyata sudah berubah. Kali ini BTR sudah berada di puncak pada ronde kali ini ya. Hanya butuh satu map, hanya butuh satu match untuk menggoyangkan klasemen sementara di mana Bigetron kali ini ada di puncak dan main di Weekend dingin, bos. Iya, betul ya? Betul dong. BTR sedang di puncak dan main di Vikendi dingin. Iya dong. Berarti puncaknya lagi dingin. Puncaknya lagi Ya. dingin. Aduh, tapi kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim-tim tampaknya yang berada di bagian selatan, yang berada di bagian timur harus bersiap-siap untuk rotasi kalau mereka memang pengen masuk ke tengah circle. Ya. Tampaknya Solkai nggak kedinginan ya, pakai kipas dia. Oh iya betul. Dingin-dingin pakai kipas dia ya, betul sekali. Kali ini Solkai dan kita berpindah ke arah yang lainnya Alpha 7. Nampaknya hati-hati. Kayak mau jatuh dia mundur-mundur terus ya kan? Jalan-jalan, lihat, aduh jatuh. Apalagi Naik kalau lagi buka tangga. scope kan gak kelihatan kan? Suka kasih kan nge-scope. Iya, itu dia. Nampaknya dari sisi lain yaitu dari perwakilan Indonesia juga, Super Una tadi dari Aerowolf cukup berdekatan nampaknya dengan 2K kali ini dari tim Alpha 7. Namun kita masih saksikan dari Vikendi masih belum ada fight yang terjadi. Balik lagi, Vikendi memang jika sudah turun, sudah punya compound, mereka menguasai compound masing-masing, sangat-sangat sulit untuk membuat tim-tim tersebut beranjak dari compoundnya. Biasanya nahan terus di situ. Iya, Vikendi gitu kan, tempatnya terbuka, lantainya warna putih, jadi lu pakai baju apapun tuh kelihatan. Mobilnya crispy Ya. atau motor, open field semua. Jadi orang tuh males rotasi kalau main di Vikendi, nggak bisa. Lu ngepron, ngendap itu kan nggak bisa. Lu mau nge-cover di baik batu, open field semua, nggak bisa ngapain-ngapain. Makanya orang tuh kalau main di Vikendi emang secara umum gitu ya, masuk compound setengah-tengah mungkin, jaga compound. Ya, Mau ke tengah, tabrak compoundnya, adu kuat-kuatan dah, siapa yang lebih kuat defense attack-nya. Ya betul. Seringkali memang retake compound yang terjadi fight di compound itu sering banget terjadi Vikendi. Apalagi bisa dikatakan 3 orang kadang masuk dalam compoundnya, 1 orang lagi ada di atap. Iya, Biasanya kayak gitu. ngebuka vision. Iya. Ataupun mereka ngebagi dalam satu compound 2 orang. Satu ngejagain di pintu, HBD orang lagi, satu lagi nge-save untuk nge-backup dari luar, lompat gitu kan. Ya betul. Tergantung sih, beda-beda tim, beda formasi, beda cara juga mereka nge-defend, beda juga cara attack-nya mereka. Ya, namun dari sisi lain nampaknya kali ini RRQ masih juga bertahan, mereka di areanya masing-masing, masih berada di drop zone-nya juga belum beranjak nampaknya dari areanya. Juga belum ada tim-tim yang berdekatan dengan tim RRQ kali ini. Memang di tempo permainan di awal-awal Vikendi selalu bisa dikatakan cukup pasif ya Bang Flo ya. Betul. Tapi kalau dia emang di Vikendi ya, namanya circle juga nggak legend ya, mainnya santai. Makanya caster tuh bahagia, penonton tuh bahagia, semakin senang, bergembira kalau circle-nya semakin legend. Iya. Semakin banyak airnya, semakin ke pojok, semakin berlawanan arah dengan arah pesawat. Ya betul. Itu penonton dan juga caster bergembira, bersorak-sorai karena balik lagi kita senang melihat pertempuran. Pemain udah geleng-geleng kepala, garuk-garuk kepala, ini gimana kita rotasinya masuk ke dalam zona. Ya itulah kata-kata dari Kenbo juga waktu itu ya, waktu di PMCO yang di Thailand katanya. Ya penonton sih enak ya, yang circle kayak gitu ya. Pro player pusing lihat ya gimana cara masuknya katanya. Semakin tersiksa pemain berarti penonton seneng gitu ya. Iya betul. Kalau pemain kan maunya circle ke tengah-tengah gitu Iya, kan. mereka Lega nih, aman. dapat compound gitu kan. Tim lain gak bakal rotasi gimana, nggak pusing gitu kan. Namun Vikendi tidak semudah itu pemain. Selalu membanting dan bisa dikatakan circle pertama itu sering sekali banyak perairan yang masuk ke dalam circle-nya. Itu sebenarnya penjelasan gampang. Banyak nanya kan kenapa ya kalau Vikendi itu banyak airnya gitu kan. Simple. Kalau diperhatikan mapnya Vikendi Ya. kan memang 4x4 ya. Ya. Tapi pulaunya itu kurang 2x2, kurang Oh. lebih. 6x6. 6x6 Iya, ya? betul. 6x6 tapi dalamnya itu cuma kayak 3x3 atau Nah. 4x3. Dan sekeliling pulaunya itu air. Dia Betul. satu dari 2 map.
yang sekeliling itu air semua. Ya itu dia. Kadang ya kalau circle pertama Vikendi itu ya nggak cuma pulau Vikendinya yang dapat, pulau di ujung atas yang udah nggak masuk ke Vikendi Iya, itu itu juga kena. masuk ke dalam circle gitu. Itu ujungnya Miramar. Oh iya, ujung Miramar tapi udah mulai salju ya. Mas Aju. Mm-mm. Kan makin ke bawah makin dingin Oh kan. Iya. betul. Tapi memang gitu. Kayak kalau perhatiin Pulau Vikendi kan pulaunya kan kecil tuh Nah tengah-tengah. ya, Kotaknya gede. betul. Tapi itu air semua Mm-mm. kiri kanan. Jadi memang kemanapun serkan mental tuh kena air. Sama kayak Sunhawk sebenarnya. Cuma kalau Sunhawk itu air lebih pendek di luar pulaunya. Lebih kecil areanya. Jadi nggak terlalu berasa mungkin ya jadinya. Betul. Makanya lebih sering tuh kalau Sunhawk tuh banyakan dataran tapi kebagi 3 pulau, 4 pulau. Ya. Dan jembatan Sunhawk kan panjang. Jadi mengerikan mau Betul. nyebrangnya. Kalau di sini enak. Nggak usah jembatan nggak apa-apa lewat bawah gitu kan, lewat air beku. Air beku ya. Cuma sini PR-nya gitu. Rotasi ketahuan. Kalau Sunhawk kan kita bener-bener pakai kaki tuh. Dan di sini Vikendi itu map yang random. Nggak ada pola mobil. Nggak ada pola Nggak ada pola mobil, nggak ada mobil yang pasti nge-spawn kalau di Vikendi. Itu berdasarkan informasi yang gue terima ya. Oke. Nggak ada satupun mobil yang pasti nge-spawn di Vikendi. Sama seperti Sunhawk. Cuma kalau Sunhawk nggak ngaruh karena lu lari pakai kaki. Nggak terlalu butuh mobil. Nggak terlalu butuh mobil. Tapi ngomong-ngomong mobil, ada yang langsung nge-rush dengan mobil juga. Tambah ke tim X langsung maju ke arah tim DA, di mana Silas pakai coba 1-on-2 kali ini. Kiri kanan menjaga yang mana, lagi jaga pergerakan lawan. Tapi tampaknya dari tim X sudah datang semua, sudah diserbu, sudah diserang kali ini. Kita bakal lihat Silas bakal spray down dengan Tom Gun. Tapi nggak mendapatkan korbannya. Zute dan kawan-kawan bakal menumbangkan 2 pemain dari DA. Ya betul sekali, Silas nampaknya tadi mencoba untuk melakukan proning mengganggu Zute nampaknya tadi, namun Zute sudah siap untuk men-takedown Silas. Dan lagi-lagi kelas Digital Athletic yang sempat dibahas di awal hari ini, mereka bermain dengan sangat barbar sekali, bermain dengan sangat keras sekali, bermain dengan sangat agresif, harus ter-takedown di awal-awal 2 pemainnya. Tadi di match pertama kelas Digital Athletic juga mengalami hal yang sama. Betul. Tapi bedanya, dia kan rebutan kota. Nah, Kali ini rebutannya itu compound. Betul. Ditabrak merekanya. Dan emang ke pick off dulu, baru dari tim X tadi memberanikan diri untuk nge-rush ke arah tim DA, di mana 2 lagi nge-split di bagian atas tapi nggak bisa nge-cover. ya betul sekali. Kalau tadi kita lihat kelas Digital Athletic lawannya TSJ akhirnya ke-takedown juga. Akankah kali ini 2 bisa kabur namun akhirnya ke-takedown lagi? Masih kita tunggu juga teman-teman semuanya. Namun dari kelas Digital Athletic mereka harus mengalami 2 early game yang sangat-sangat buruk, bisa dikatakan harus ter-takedown 2 pemainnya di awal-awal. Betul, ini baru awal permainan dan lagi-lagi DA kehilangan 2 member mereka. Ya. Seperti game sebelumnya. Kalau 3 member, gue masih optimis. Kayak BTR tadi kan 3 member bisa tuh Ya. maju pelan-pelan. Kalau 2 itu jarang banget bisa nge-push lawan. Karena ada satu knock, habis sudah. Kalau 3 masih bisa ngebagi-bagi kerjaan loh. Ya. Gue nge-revive, gue nge-cover, gue utility gitu kan. Kalau satu lagi sedang merevive itu nggak bisa nge-cover juga. Soalnya kalau kita revive ya kita nggak bisa nembak dan kita nggak bisa bersiap untuk melakukan tembakan gitu. Nggak bisa lagi nge-revive pakai tangan kanan buat nembak gitu Iya kan. nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun di sini ngobatinnya tinggal jongkok doang ya, nggak perlu ngeluarin perban segala macem ya. Iya betul, tapi Tetap aja nggak bisa nembak. iya ibaratnya gini nih, nggak ada deh orang yang bisa nembakin AK pakai setangan gitu Nah kan. itu. Kecuali dia ya robot gitu kan. Nah betul. Tapi kita bakal lihat kayaknya tim Alpha juga bakal melihat pergerakan dari tim ASL yang muter-muter dengan Crispy, tampaknya sudah mulai ketakutan ya membawa mobil paling bahaya di Ya. PUBG Mobile. Betul sekali, karena bisa dikatakan nggak perlu satu klip buat mobilnya meledak Bang Flo. Betul, itu udah sekarang itu mobil tipis banget sih, parah. Lu M4 ya, kayak 40 peluru meledak deh kayaknya. Kalau full masuk 40-40-nya. Betul sekali, namun dari sisi lain nampaknya ini dia ASL dengan 2 mobilnya. Ada 1 Crispy Car dan juga ada 1 Dacia nampaknya. Ini dia kita saksikan replay yang tadi. Oh, 1 pemain dari Alpha 7 meledak mobilnya tadi. Temennya kabur jadi Ya. ya. Ganti dia, nggak mau Crispy lagi katanya. Aduh, Crispy skip dah. Kita naik dasi-dasian aja. Dan kita bakal circle pindah lagi ke kali ini dan nampaknya dari tim Aero sudah masuk ke bagian zona utara dekat area Zabava. BTR pun sudah masuk cukup center di daerah open field di antara Goroka, Dobro dan juga Movatra. Itu emang kumpulan banyak banget compound, harus mereka cukup nyaman dan harusnya nggak bakal pindah-pindah terlalu gimana lagi kecuali mereka scouting dan maju house per house, compound per compound. Ya betul sekali, namun tadi ada 1 pemain dari tim KP, Konina Power, yang sedang melakukan rotasi, ditembak begitu saja oleh pemain-pemain dari tim TSJ. Namun dia masih bisa selamat karena balik lagi mobilnya bukan Crispy. Itu kalau Crispy udah meledak. Meledak. Dacia aja udah berasap, Ya, apalagi itu dia. Crispy itu udah meledak kalau udah dipakai Crispy Car. Dan itulah resiko ketika bermain di weekend di pilihan lu kayak Crispy atau motor. Ya. Dacia itu udah berharga banget. Berharga banget dan dikit Dikit banyak, banget. cuma Crispy semua gitu. Iya.
dibilang banyak juga nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak ya? Dibanding kayak Irengel, dibanding dengan Miramar yang emang ada berapa tempat mobil pasti nge-spawn. Oh yang udah pasti gitu? Iya, enak jadinya. Kalau di Viking itu enggak, kadang-kadang lagi wangi-wangi, lagi suwe-suwe banget gitu kan. Tapi kita bakal lihat kali ini apakah dari RQ bisa melawan tim DA yang hanya menyisakan 2 member lagi. Ini udah deja vu game pertama banget. Ya. 2 member tersisa, 2 lagi kabur, ditabrak lagi sama 4 orang. Ya betul sekali, nampaknya bisa dikatakan belum wangi dari tim DA di hari ini, di mana 2 match pertama mereka harus bertemu dengan tim-tim di awal game, sehingga 1 orang bahkan dari tim DA harus take down kali ini. Ada bom yang meledak tadi di dekatnya. Betul, dari tim DA laginya. Kita bakal lihat apakah dia bisa mendefend lawan 4 anggota tim RRQ. Tampaknya dari Selim bakal take down, bakal dipulangkan ke lobby, tapi tinggal menyisakan 1 member lagi berada di rumah sebelah. Belum ketahuan G9 bakal maju dan ketahuan oleh G9. Dari tim DA lagi-lagi deja vu game kedua Tusun, tapi kali ini tidak membawa poin sama sekali. Ya, kalau tadi mereka masih bisa mencuri 1 poin kill dari tim TSJ, kali ini benar-benar tanpa kill sama sekali, tanpa poin sama sekali. Bahkan tadi ternyata fight yang terjadi antara DA melawan RRQ mengundang tim Blue Beast untuk datang untuk merapat ke area pertempuran. Betul, dari tim Blue Beast tampaknya kali ini harus maju ke depan dan lagi berusaha untuk tadi pengen lawan RRQ. Ya. Dia sebenarnya nge-spray tapi nggak sampai ke knock. Itu ke knock itu mungkin beda cerita. Mungkin dari tim Blue Beast bakal maju ke depan dan coba nge-push tim RRQ. Cuma karena gagal dapetin knocknya, ibaratnya miss surprise attack-nya udah batal. Ya, betul. Lebih baik main aman gitu kan. Tapi di lain sisi, Luxi ketembak headshot oleh M24 harusnya nggak bakal kenapa-napa ya. Mengingat di Viking ini jaraknya jauh-jauh semua. Ya betul sekali, namun kita saksikan kali ini dari Konina Power masih berada di compound-nya. Kalau tadi ada 1 orang yang lewat, kali ini yang lewat berbeda tim, yaitu tim 4AM. Namun tidak ditembak sama sekali, tidak ada open fire dari tim KP. Kita bakal kini juga dari pergerakannya tim 4AM yang mereka sudah mengambil pinggir jalan dan lagi coba mengintai dan mengintip ke pinggir-pinggiran compound-compound. Tampaknya dari tim KP sudah mulai pergerakan dari tim 4AM, dia akhirnya Musana jongkok dan tapping aja. Oh, nampaknya hanya memberikan tapping aja, dan mungkin itu adalah peringatan ya untuk 4AM agar tidak merapat ke compound mereka. Oh, itu crispy loh, sayang banget ya. Iya. Itu kalau crispy spray di dalam posisi ngefront, berdua orang, bertiga orang, itu meledak, itu pasti, itu terbuka banget tadi soalnya. Tapi tadi peluru yang ada di salah satu pemain dari KP itu tinggal 2, dia harus reload dulu, mungkin Iya itu sih, juga kali. mungkin ya, tapi ya, the game must go on. Apapun yang terjadi ya mungkin itu pertimbangan dari tim KP untuk tidak menembak terlalu banyak. Nah, hanya sebatas kasih info aja. Mungkin mereka juga low looting gitu kan, daripada gua Bisa nge-spray. juga. Tappingnya berapa kali? Usir mereka jauh-jauh. Ya, hanya memberi tembakan peringatan saja untuk mengusir pemain-pemain dari 4AM untuk tidak mendekat ke compound dari tim Konina Power. Namun kita saksikan di area yang berbeda, 4AM akan coba mulai melakukan pergerakan juga kali ini. Betul. 4AM sudah mendapatkan compound, tapi kita bakal dari tim BTR bakal fight dengan tim Footballist. Sempat di knock tadi ya, aksinya. Tapi kayaknya udah back off aja kali ini, nggak mau terlalu resiko. Di mana lain sih bakal dari tim Nova, bakal di spray down, bakal dihajar oleh tim Footballist dari jarak jauh. Tapi Order G bisa kabur kali ini dan langsung menyelamatkan posisi dia. Order nampaknya tadi sempat terspot oleh pemain-pemain dari Footballist, namun kali ini kita saksikan di mana seorang Zuxi akan coba spray ke arah depan, namun ada tembakan balasan juga untuk mengarah ke arahnya. Hampir rebate Luxi-nya tadi ya. Sempat nge-spray, kasihkan, akhirnya diganggu oleh 2 orang yang lagi menunggu Luxi untuk ngintip keluar ya. Emang di bait itu, niatnya baitnya itu lumayan kenceng dan hampir berhasil menumbangkan anggota BTR. Tapi tampaknya dari BTR masih lengkap dengan 4 anggota mereka, sudah mengusir juga tim Footballist keluar dari lower ground. Lemparan bom ini kalau kena bisa beda cerita nih. Ya, betul sekali, nampaknya belum terkena juga karena masih ada jarak antara pemain-pemain Bigetron dan juga pemain-pemain Footballist. Kali ini kita saksikan di mana berseberangan mereka sedang terjadi fight. Sering kali terjadi fight seperti ini kalau kita ngomongin Vikendi. Ada 1 orang di atap dan orang tersebutlah yang punya vision di mana atap lawan atap gitu seringnya. Emang gitu kalau bikin dia jarak medium range, knock-knockan, abis-abisin utility, ketika lihat game udah terpaksa pindah baru dihajar, tabrak-tabrakan. Ya betul. Untuk kayak gini kalau di awal-awal gini jarang sih ada nabrak-nabrak yang galak. Biasa zona keempat kelima itu nabrak baik banget tuh, baru rebut-rebutan compound. Ya. Namun kali ini kita saksikan dari Raum akan terus mencoba untuk men-take down seorang Luxi dengan M24-nya. Sudah siap Luxi membuka kembali skopnya ke arah depan, belum mempunyai informasi yang cukup di mana ke pemain-pemain dari Footballist. Betul, dan tim BTR dan juga Footballist ini juga kalau kenok nggak bakal berubah banyak sih. Ya. Mentok Footballist kalau nokin baju ke depan lagi lower ground, BTR kalau nok jadi biarin aja udah, nggak bakal dimaju dengan BTR, mengingat dari Footballist berada di ujung zona.
Ya itu dia kita saksikan di mana dari kedua tim masih terus untuk melakukan fight, namun fight yang cukup panjang. Kita bergeser ke tim Indonesia yang lainnya yaitu Aerolove yang masih terus berjuang dengan 4 pemainnya di Vikendi di match kedua kali ini. Iya, tim Aero juga cukup nyaman kali ini, cukup enak dan posisi mereka tinggal menunggu aja. Mereka tadi nerobos dari bagian jembatan atas ya, di Ya. Bava. Harusnya cukup enak, dan tadi mereka cukup kosong di bagian, bisa dibilang seperempat bagian utara. Ya nggak ada yang mendekat ke arah Aerolove dan memang tidak ada tim yang ada di sana. Untuk sementara waktu Aerolove cukup aman kali ini. Tinggal pindah-pindah compound, masuk lebih tengah aja. Dengan bantuan scouting dari Hazelnut, maju ke depan, compound kosong, maju. Kalaupun ada isi atau berbahaya, stay. Udah gitu aja kalau di Vikendi mah. Zona bakal pindah, kita bakal lihat siapa yang bakal diuntungkan dengan zona keempat kali ini yang harusnya mengejar dengan cukup drastis, dan tampaknya Aero sangat diuntungkan. 3/4 masuk ke center, ini nyaman banget untuk Aero. Harusnya nggak bakal diganggu, toh di atas nggak ada orang lawan kan. Ya betul sekali. Sementara itu dari perwakilan Indonesia yang lainnya, Bigetron, mereka harus maju sedikit ke arah depan dan sudah ditunggu oleh Blue Beast, Bang Flo. Ya ini perlu perang dengan Blue Beast, dia perlu rebutan posisi, dan dari tim BTR perlu berhati-hati karena ada tim Nova juga yang lagi rotasi jauh. Nova tampaknya tahu bahwa di bagian bawah tuh rame, dia coba muter ke samping, tapi tanpa diketahuinya di kiri juga rame. Ya betul sekali. Kali ini kita saksikan di mana Nova sedang melakukan rotasi, mungkin akan coba terspot oleh pemain-pemain Bigetron, namun kita berganti ke arah yang lainnya. 4AM akan berhadapan dengan Konina Power. Ya kita bakal lihat dari tim Konina Power bakal ngokang bom lempar bawah, tapi kita bakal lihat harusnya 4AM nggak ada yang kena oleh bomnya, dan kondisinya 4AM lagi berusaha untuk datang langsung dihajar tanpa ampun, tanpa ragu, disamperin, dikurung, dihajar KP-nya. Kita bakal dari tim 4AM bisa menumbangkan tim Konina Power yang berada di dalam compound mereka. Ya betul sekali, di mana kita saksikan Konina Power akan coba melakukan defensive setup, sementara itu 4AM akan coba melakukan attack ke arah depan, akan coba melakukan retake compound. Redu ke arah depan dan satu orang tertakedown. Hasaki nampaknya tertakedown oleh pemain-pemain dari Konina Power, dan ini menjadi momentum Konina Power untuk men-takedown pemain-pemain 4AM. Satu lagi tertakedown, ada satu lagi yang men-backup, namun dari belakang ternyata ada HBD juga dari seorang Suk. Akan sebuah spray ke arah depan, Suk pun tertakedown oleh seorang Konzo kali ini. Tinggal satu lagi 4AM tersisa, dan tampaknya dari tim KP bisa membalikkan keadaan dengan sangat jamik. What a nice play dari tim KP menumbangkan 4AM. Timnya lagi kuat-kuatnya, tapi kali ini kayaknya ini bakal jadi game yang cukup berat bagi mereka, mengingat tinggal satu member lagi yang tersisa. Di lain sisi dari BTR sudah kejatuhan 2 player mereka. FUT lagi majuin ke tim KP, di third party lagi dekat dengan mereka. Tim lagi nomor 12 sedang mengintai pergerakan mereka. BTR, what happened kali ini? Sudah kehilangan 3 member mereka kali ini. Ya betul sekali, namun kita saksikan fight yang terjadi tadi. 4AM lawan KP. Kali ini KP harus melakukan defense kembali karena ada Footballis yang tiba-tiba datang menjadi third party. Kita saksikan masih ada satu orang dari pemain Footballis yang berada di belakang batu. Seorang Solke nampaknya. Ke arah depan, ada pick tipis, namun celah tersebut menjadi celah surga untuk seorang Lovazin. Betul, kita bakal kali ini dari pergerakannya Footballis. Tapi pede banget ya mereka. Dengan posisi mereka harusnya bisa menguasai area-area di dalam compound ini. Tapi dari BTR tinggal Luxi masuk ke tengah-tengah, Zuxi ya, masuk tengah-tengah zona. Benar. Dan lagi berusaha bertahan hingga akhir permainan. Kita doakan bersama ya sini agar BTR bisa mempertahankan posisi mereka di puncak. Ya betul sekali. Kita saksikan masih tersisa satu pemain saja dari 4AM, nampaknya seorang Span. Raum akan coba melakukan spray ke arah depan, namun Span masih terlalu ngacir dengan mobilnya tadi. Betul, Aero pun sudah kehilangan member mereka. Hazelnut yang lagi berusaha untuk scouting ke depan, tapi ketangkep, dan kita bakal lihat dari tim Aero masih bertahan di ujung zona aja. Tim KP bakal one-on-one situation dari seorang Black White. Lagi maju ke depan, tembak dengan Tom Gun, spray down, dapetin satu korban. Dapatkan 2 korban, tidak bisa. Dan bakal tumbang bersamaan dengan tim 4AM yang tumbang terlebih dahulu juga. KP 4AM pulang ke arah lobby. Ya, betul sekali, namun di sisi lain nampaknya dari tim Secret akan coba berhadapan dengan tim ASL. Kali ini sudah ada 1 orang tertakedown dari tim Secret dan 2 orang tertakedown dari tim ASL, dan langsung dipulang begitu saja Abrupt Slayer. Yes, tampaknya kita bakal ada tim Abrupt Slayer sudah pulang juga, menyisakan 12 total tim yang bertahan, dan juga masih ada 42 member yang masih live. Sini dari tim BTR bisa memperjauh poin mereka dengan tim 4 Angry Men, sedangkan dari tim RQ Athena juga bisa mengejar 4 Angry Men. Ngomong-ngomong, RQ nampaknya bisa mendapatkan 2 take knockdown dari tim Blue Beast tadi, Bang Flo. Langsung dengan sangat jamik ya. Langsung perang dengan tim Blue Beast, 2 knock, tinggal 1 member yang tersisa di situ, yaitu ada 1 member yang bertahan. Tapi lagi di belakangnya ada member Blue Beast lainnya, ada ledakan yang sangat baik dari seorang Beer Eleven menumbangkan 2 dan nge-knock 1 player dari tim BB. Menyisakan 1 member di belakang untuk bertahan seorang diri. Bali lemparan dari seorang Beer Eleven, akankah bisa men-takedown 1 pemain yang sudah knockdown tadi dari Blue Beast, namun Zuxi mendapatkan seorang order, seorang diri. Iya, kita bakal ada Zuxi dapetin 2. Jimmy juga ikut tertumbangkan. Paraboy juga ikut tertumbangkan. 3 kali ini order pulang ke arah lobby. Jimmy
Di steal Jimmy-nya. Oh, Tapi di-steal oleh 3 Korpai. orang di knock sama Zuxi seorang diri. What a nice play dari Zuxi. Ya, betul Mempertahankan posisinya juga nyawa dari BTR kali ini. Permainan sangat bagus sekali dari Zuxi, bertahan seorang diri bisa men-take down 3 orang walaupun tadi harus tercuri 1 killnya ke arah seorang Korpai. Lagi-lagi Korpai yang mencuri kill dari BTR ya. Iya, tapi it's okay. Tampaknya kita bakal lihat dari tim BTR juga perlu pindah dikit, tapi ya kalau dia bisa take down King, kita dapat zona sih. Aero yang kayaknya lumayan banyak kenok-kenokan dari tadi ya, nggak Iya, berhenti betul sekali. kenoknya. Nampaknya kalau kita lihat dari kill feed-nya Aero harus take down, Super Una juga take down oleh Playzone kali ini. Nampaknya Super Una bisa men-take down 1 pemain dari tim Secret Jin ya, dan Aero pun harus dipulangkan di posisi ke-11. Iya, tampaknya dari tim Aero per game kali ini hanya mengumpulkan 1 total placement point. Tapi itu bakal dari tim Footballists ya, mereka lagi bertahan juga di balik satu kendaraan, juga batu dan juga low ground. Dan mereka perlu pindah posisi cukup jauh, mengingat zona ngepindah ke arah kanan sejauh 240 meter. Ya betul sekali. Ini masih 11 tim, berarti Aero tadi 12 ya Bang? 12 Aero, 12. 1 placement point. Ya betul sekali. Dan kita saksikan kembali nampaknya dari Footballists masih terus berusaha, dan ini dia Zuxi berada di sebuah sektor. Oh, dia ada di sektor kecil, 1 orang, 2 orang, 3 orang kena. Gila, Zuxi. 2 orang ada di dalam makanya bisa diselesaikan, 1 lagi di luar makanya tadi ke steal. Iya. Cukup sulit memang. Tapi Kalau gila dia banget harus sih Zuxi ya, Ya. seorang diri bisa menahan segitu banyak tim player yang datang ke arah dia. 3 orang untuk sama dia. Ya betul sekali, nampaknya kali ini dari seorang fanboys dari tim Execute masih terus mencoba dengan G36C-nya. RDS digunakan tadi, tapping ke arah depan, namun dari Karinho juga masih terus melakukan setup smoke. Fanboys berganti dengan AWM kali ini. Iya, kita bakal dari seorang Raum juga bakal coba untuk perang, tapi itu bakal dari Fanboys bakal nembak lagi. Footboys mulai tumbang dengan Blue Zone yang mulai menghimpit zona ke-6 yang perih banget dan akan memakan cukup banyak korban, mengingat zonanya menuju ke arah center zone yang hanya menyisakan beberapa compound doang. Jadi kita bakal dari pergerakan FUT tampaknya gak akan kemana-mana, bakal langsung menahan healing dan coba memperlama hidup mereka di luar safe zone. Betul sekali, nampaknya dari sisi lain Chosky akan coba one on one, namun kalah dia one on one-nya tadi, namun seorang King juga dipulangkan tadi, nampaknya dari Secret Jin harus pulang begitu saja. Iya, bersama dengan tim Nova juga bakal pulang ke arah lobby, menyisakan total 9 tim lagi. BTR masih bertahan juga, sempat knockin anggota dari tim Loops, tapi kita bakal dari BTR bisa nge-push lagi tim Loops yang dalam posisi yang cukup terpuruk kali ini ya. Zuxi ini chance-mu. Zuxi kalau maju harus knockin dan ngabisin player dari tim Loops. 1 lawan banyak kali ini. Betul sekali, nampaknya jadi G9. Lompat. Mati lompat. Oh, Oke. kena G9. Oh, kena Jinai. Oh, kena lompat dia. Lompat si bener. Fate. Oh iya. Zuxi berlari dan akhirnya ketangkap juga di posisi ke-8. BTR masih bertahan di puncak, tapi game kali ini kurang maksimal perolehan poinnya. Ya, betul sekali, nampaknya kita saksikan kali ini masih berada di area di atas Goroka. Masih tersisa 7 tim kali ini dan 20 player yang masih hidup. Iya, kita bakal lihat dari tim Loops juga bakal coba untuk menahan gempuran lawannya, bakal menggunakan kendaraan untuk nge-forting ke depan. Harus cukup, belum aman sih, belum aman, tapi cukup untuk menahan posisi mereka dulu. Next zone harus maju ke depan. Kalau mereka tahu kotaknya di tengah-tengah jalan, itu dapat ditabrak, dijadiin fortingan kotaknya. Ya betul sekali, Alpha 7 benar-benar enak posisinya, mereka punya gudang, masuk dalam circle juga, dan nampaknya dari seorang Rex bisa mendapat 1 orang, Blue Beast pun langsung dipulangkan. Dan kita saksikan kali ini nampaknya Rex masih mau mencari lagi dari Alpha 7 ini. Alpha 7 benar-benar enak banget. Iya, di dalam gudang tinggal menunggu pergerakan tim lain dan tinggal bersabar aja menahan pergerakan tim-tim lain. TS dengan 5 kill mereka kantongi tampaknya kelihatan banget. Pengen dapetin poin sebanyak-banyaknya pada minggu ini, hari terakhir ini. Ya betul sekali, di mana tim Secret memang mengingat mereka tidak akan bermain di minggu yang kedua, mereka mau memaksimalkan di 5 match hari ini. Berarti ini udah match kedua, tinggal ada 4 match lagi, masih 4 match sama yang ini. Ini ya. Kalau saya ini tinggal 3 match. 3 match. Betul sekali, dan nampaknya dari Chosky juga masih terus melakukan proning. Kita berganti ke arah yang lain. Footballists pun dipulangkan. 1 orang tertakedown Federal nampaknya kali ini akan coba diselamatkan oleh seorang Chosky. Iya, dari Federal harus ke knock. Dari seorang Chosky masih bertahan, mobilnya berasap, dia harus pindah. Atau kalau mobilnya meledak bisa di end berdua kali ini ya. Apakah dari tim Secret Power 88 juga Loops mereka masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Eric Katina dengan 3 anggota tapi masih memiliki total 8 kill sementara waktu ini, di mana Alpha 7 juga 3 tapi hanya 1 kill. Ya betul sekali, Ernie tadi dengan SLR-nya melakukan tapping ke arah PW88. Namun juga belum memberikan damage yang berarti. Masih ada Beer 11 juga di belakang batu. Dia masih punya 1 Dacia tadi, harus maju sedikit ke dalam circle-nya. Di mana di dalam circle? Bumi mana? Bumi mendekat sendiri, G9. Hah? Dia lempar kayak kena atas mobilnya deh. Animasinya kayak balik mantul Oh tadi. iya. Tapi
Tapi kita bakal lihat dari seorang Loops Golden bakal knock spray down lagi dari Chayoski, menemukan lagi pemain tim RRQ. Dapatkah dari tim RRQ maju ke depan? Kali ini kita bakal lihat dari seorang Chayoski langsung masuk ke dalam mobil. Harusnya asap dipersiapkan, ditabrak, diterobos dan langsung dihajar tim RRQ Jinan dalam posisi knock. Ya betul sekali, di sisi lain Beer Eleven masih terus melakukan proning, tidak bisa berlaku banyak, dia tidak bisa melakukan banyak hal. Kali ini Federal juga masih melakukan proning juga untuk menutup angle shoot dari seorang Beer Eleven. Akan coba dilemparkan granat ke arah depan, akan meledak kali ini Beer Eleven dan meledak begitu saja, langsung dipulangkan RRQ Athena oleh Loops Esport. Yes, 16 poin di kantong tim RRQ Athena yang harus menjadi perolehan poin yang sangat maksimal. Tinggal 3 tim tersisa dan juga 9 individu masih live, di mana Power 88 masih dalam keadaan 4 orang live, tapi gak semuanya aktif. What a nice spray dari Swagwin, menumbangkan anggota dari tim PW88. Mobil di spray down lagi, sudah mulai sekarat, sudah mulai bonyok. Akankah meledak? Tampaknya sudah meledak terlebih dahulu. Ya betul, nampaknya mobil yang sudah meledak tidak bisa diledakkan lagi. Dan kali ini 3 tim tersisa, Loops, PW88 dan juga Alpha 7. Loops tersisa 2 orang, Alpha 3 orang, dan PW88 4 orang. Iya, kita bakal ada tim PW88 juga dengan 4 anggota mereka. Kalau bisa revive semua harusnya cukup enak. Zona tepat di depan mereka dan mereka paling dekat sama zona, jadi bisa nunggu-nungguan. Ya betul sekali, sementara itu dari Alpha 7 mereka sudah mulai melakukan setup smoke untuk maju karena memang itu benar-benar open banget kalau mereka mau maju. Ini dia, mereka sudah mulai bergerak dari seorang Sena Texa kali ini membuka skop ke arah depan mencari pemain-pemain dari tim Loops, namun akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Mereka harus maju, mau nggak mau mereka harus maju dan itu benar-benar open. Kita bakal lihat dari ketiga tim ya. Mereka punya PR masing-masing, tapi kita bakal dari tim Alpha 7 sudah mempersiapkan kendaraan juga. Bakal maju ke depan, bakal forting di tengah-tengah jalan. Tapi fortingannya dapatkah dia melakukan dengan efektif atau enggak? Tampaknya yes, bisa selamat, tapi bakal ditradingin malah sama double TOP kali ini ya. Dari tim PW88 cukup banyak kill dikantongi, tinggal 2 member tersisa, tapi 8 kill menjadi jumlah kill terbanyak untuk sementara waktu ini di circle akhir. Betul sekali, nampaknya Korpai kali ini berganti dengan Uzinya mendapatkan 1 orang, 2 orang bahkan. Korpai bisa mendapat 2 orang dengan Uzi saja dan dia masih bisa selamat untuk maju ke depan. Kali ini berada di belakang batu mencari pemain-pemain dari Loops. Chowski menjadi pemain terakhir dari tim Loops. Betul, dan tampaknya kita bakal dari tim Alpha 7 misalkan 1 member, dan ada tim Loops juga tinggal misalkan 1 member. Ini harusnya game untuk tim Power 88. Ya betul sekali, masih bisa merevive juga satu temannya tadi. Kali ini kita saksikan dari Alpha 7. Oh, ada sebuah granat ke depan dan untungnya granat belum. Namun itu ada granat, hati-hati. Dan masih belum memberikan damage yang berarti juga untuk PW88. Akan coba maju kali ini. Chowski juga maju namun tertakedown karena zona